saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Puasa ya? Kita bersyukur bahwa pagi ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mulaikan acara ibadah kita pada saat pagi ini. Kita berdiri bersama-sama. Kasih setia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Siapakah kita yang begitu berharga di mana? Siapakah aku ini? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, semangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan, amin Tuhan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi matamu. Kita pernah luput penjaga. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada hari yang indah ini, waktu yang indah, waktu yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua, karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu ya Tuhan. Lawati kami semua dengan dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya berkat-berkat Allah pada pagi hari ini memberkati kami yang ada dan hadir. Terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka Tuhan. Semua karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, multimedia kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga iman-iman kami ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Sebentar kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yakin dan kami percaya Engkau sudah menguduskan tempat ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Silakan duduk. Puji Tuhan, saya mengucapkan sepatah kata ya. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Kalau kemarin dengan doa-doa kita selalu dipanjatkan untuk adanya Bapak Gembala ya. Saudara, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat di grup yang mengucapkan turut berduka cita. Kami tidak dapat membahasnya, mewakili kami ya sebagai keluarga Pangemanan. Kiranya Tuhan memberkati semua. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada pada saat ini. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjaga, melindungi kita, bahkan menyertai kehidupan kita selama seminggu ke belakang. Kita disibukkan oleh hal-hal dunia, kita disibukkan dengan pekerjaan kita disibukkan dengan pendidikan kita, dengan apapun kita disibukkan. Tapi pada saat ini, mari kita sama-sama memuji dan besarkan akan nama Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur yang suci yang kudus. Kita percaya ada kesembuhan, amin. Ada kemenangan, amin. Ada pemulihan, amin. Kita percaya Tuhan bekerja dari awal sampai akhir ibadah kita. Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Apa kabar saudaraku? Kurang kompak, masih 50% tenaganya. Saya yakin di sini tidak ada yang puasa, iya kan? Tapi udah pada sarapan semua. Apa kabar saudaraku? Kita berdiri bersama-sama. Allah kita luar biasa. Kita pada saat ini kita dijadikan umat pemenangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdiri pada saat ini membuktikan bahwa kemenangan Tuhan janjikan dalam kehidupan kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Kita nyanyikan pujian lama. Pujian lama yang menguatkan kehidupan kita. Pujian lama yang tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Yaitu dalam nama Yesus, ku menang, ku menang. Sekarang saya sudah. Sekarang saya sudah. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tetapi tepuk tangannya tidak ada kemenangan. Pujiannya hanya dalam nama, tidak ada kemenangan. Apa menjadi masalahmu? Apa kau bawa dari rumah sendiri? Apa menjadi sakitmu? Yakin dan percaya ketika kau menyanyikan dalam nama Yesus, pujian berkata ada kemenangan. Sakitmu akan jatuh, masalahmu akan jatuh, dan engkau pulang bawa berkat dan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, ku menang. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Haleluya.
luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bekerja memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari semua. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Bapa. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Yesus. Haleluya Tuhan. Besar dalam hidup kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku.
membuka firman Tuhan dalam persembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau terbesar dari segala-galanya. Karena Engkau sudah menyembuhkan kami dan juga mengampuni kami. Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau terbesar dari segala-galanya. Yesus, di pertengahan ibadah kami ini, kami datang kepadamu kembali Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, tubuh, jiwa kami. Kami persembahkan sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan. Kami sedang meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, menyembah Engkau. Engkau tilik kami dari tempat yang mati. Tuhan Yesus, Engkau lihat umat-umat tebusan-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini menjelang siang. Tuhan, biar Engkau berkati semua. Terlebih lagi Tuhan, kepada hamba-Mu yang akan memberitakan Injil kebenaran. Karena tanpa Injil, tanpa firman-Mu, iman kami tidak kuat. Tuhan Yesus, berkati semua seluruh umat-umat tebusan yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka datang ada yang lemah, Engkau kuatkan. Ada yang sakit Kau sembuhkan, ada yang susah Kau hiburkan, ada yang sedang menghadapi tantangan masalah keluarga atau sekolah, apapun dagangan, Tuhan Engkau buka jalan keluar. Mungkin juga Tuhan ada umat ketebusan yang malas datang ibadah. Tuhan lawati dia juga dengan kuasa firman-Mu, tegur dia dengan kasih-Mu, supaya hari-hari yang akan datang dia datang diberikan kerajinan datang ibadah kepada-Mu, setia melayani Engkau. Yesus, ini yang menjadi doa kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang misi Tuhan beserta anak, mantu dan cucunya. Berikan dia kesehatan, berikan kekuatan, supaya lebih lagi banyak jiwa-jiwa datang lewat hamba-Mu. Dipenuhkan bangku yang kosong, yang sudah ditetapkan kesetiaan, diberikan kerajinan, terus rajin terus ibadah, rajin melayani. Semua Tuhan, kami serahkan semuanya dan pelayan-pelayan, majelis, semuanya Tuhan kami serahkan. Diberikan dia kesetiaan, kerajinan, ditetapkan kesetiaannya, kerajinannya. Bahkan yang belum setia, belum rajin, berikan dia kerajinan, kesetiaan. Ada nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus, bila mana sebentar kami pulang, tidak sama seperti kami datang. Beban-beban kami sudah dilepaskan. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Engkau yang terbesar. Segala apapun masalah tantangan sudah dilewati semua. Apalagi sebentar lewat perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Siang ini kami menyiapkan hati kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Supaya iman kami bertumbuh lagi dewasa, iman kami dikuatkan. Urapi hamba-Mu yang akan memberikan benih firman-Mu, jadikan berkat, supaya benih firman itu bertumbuh di hati kami, akan berbuah-buah yang manis. Karena tahun-tahun ini tahun yang banyak tantangan, tahun yang banyak masalah. Olehnya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, iman kami terus ditingkatkan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung tangan, diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Lewat mulut hamba-Mu, Engkau yang berbicara, bukan hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar juga anak-anak-Mu akan memberikan korban persembahan yang pertama. Tuhan diberkati tangan-tangannya. Yang belum bisa memberi Tuhan, Engkau berkati juga menurut janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tilik dari tempat yang maha tinggi dan yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
nikmati kami sebentar Tuhan untuk menerima perjamuan. Kami buka hati kami, buka telinga kami untuk menerima firman Tuhan. Kalau ada kerikil-kerikil, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya firman itu tinggal tetap. Karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan di hari-hari ini. Sampai akhir hidup kami sangat membutuhkan firman-Mu. Tanpa firman kami tidak kuat. Aku akan terjatuh dan tergeletak. Terima kasih Allah Kudus. Ini yang menjadi doa kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan. Saudara bahagia dalam Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Kebahagiaan tidak saja seperti orang dunia sudah mempunyai harta benda yang banyak, fasilitas dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, sukacita ada di dalam kita karena firman Allah dan Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Haleluya. Ya. Dan ada kemuliaan Tuhan sehingga kita berseri-seri. Ya, kesusahan dikalahkan dengan sukacita kita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan dan Ibu Gembala yang mempercayakan kami melayani pada siang hari ini, saudara-saudara dalam Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Allah, Matius pasal yang ke-15. Saya bersama dengan anak kami dan anak panti asuhan kami, saudara-saudara dalam Tuhan. Ya. Matius 15, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Haleluya. Ayat 29 sampai yang ke-31. Kita simak bersama-sama. Konsentrasi kepada ibadah supaya berkat Tuhan betul-betul menjadi bagian hidup kita. Tidak percuma kita beribadah kepada Tuhan, ya. Sudah dapat? Matius 15 ayat 29 sampai 31. 2, 3, ya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, ibadah adalah satu kewajiban yang mutlak bagi kita, saudara-saudara. Sungguh kita tidak dapat membalas cinta Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki saat ini di dunia ini. Dengan beribadah kita memuliakan Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan beri buat kita. Tuhan tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita. Tapi kita sering yang melupakan Dia, saudara dalam Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Dan kita perhatikan sini, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan, pekerjaan kegerakan Roh Kudus, api Pentakosta, saudara-saudaraku bekerja di dunia ini, saudaraku. Daerah-daerah yang sulit, sukar, tetapi bisa dijangkau oleh Tuhan. Saudara pernah lihat mungkin di berita Nigeria, Pakistan, banyak orang saudara-saudaraku di dalam Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Di India juga saudara-saudaraku, Tanzania, dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Dulu mereka mengalami banyak ikatan-ikatan dosa dan kejahatan. Allah merubahnya.
berbondong-bondong. Jangan sampai kita yang saudaraku yang sudah sekian lama ikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan tertinggal karena tidak memelihara rohani ini, saudara-saudaraku. Jaga kesehatan itu boleh, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan. Tetapi yang penting adalah rohani kita harus dijaga. Hati kita baik-baik dijaga, dirawat oleh kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini, saudara-saudara di dalam Tuhan. Mulai dari orang lumpuh. Ya, mungkin saudara berkata, saya datang ke gereja ini tidak sakit. Semua sehat bugar, tidak ada yang kurang, sempurna semua. Tidak mungkin itu. Yesus berkata, aku datang kepada orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang bertambah berat, yang miskin, yang menderita, yang melarat. Untuk apa? Untuk ditolong oleh Tuhan, untuk dijamah oleh Tuhan. Kalau kita berkata, sebagaimana Wagi berkata, kita merasa kita kaya, kita besar, kita hebat, itu berarti kita belum datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Daud saja berkata bahwa aku ini debu, tanah liat, aku ini cacing. Dia perlu Tuhan, dia perlu Allah, walaupun dia sedang raja yang diurapi, raja yang kaya raya, tetap dia perlu Tuhan. Orang lumpuh, saudara-saudara di dalam Tuhan, orang timpang, orang buta, semuanya ini saudara-saudara di dalam Tuhan memerlukan tabib, memerlukan kesembuhan. Tapi tidak salah, mereka datang kepada Yesus. Haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, perhatikan di sini yang pertama, orang yang disembuhkan adalah orang-orang yang bisu bisa berkata-kata. Saudaraku di dalam Tuhan. Ada banyak orang saudaraku di dalam Tuhan menyanyi saudara-saudara di dalam Tuhan. Tidak dengan segenap hati saudara-saudara di dalam Tuhan. Hanya kata-kata saja. Belum mengalami jamahan Tuhan. Hatinya masih pahit, kepahitan, kebencian. Yesus menegur bangsa Israel. Lidahnya memuji, tapi hatinya tidak memuliakan Tuhan. Ini perlu disembuhkan oleh Tuhan. Yakobus berkata, lidah kita harus menjadi saluran berkat. Tidak boleh mengutuki orang. Kita memberkati orang, mengampuni orang. Haleluya. Kita lihat di sini kemudian orang yang timpang. Kalau dia belum penuh dengan Roh Kudus, jalan rohaninya saudaraku masih setengah-setengah. Masih setengah-setengah saudaraku. Masih lebih condong kepada dunia ini. Sudah ada jadwal kebaktian, jam ibadah, saudaraku, dia lebih memilih saudara-saudaraku di dalam Tuhan, keluarganya, kesenangan pribadinya daripada Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, bisa melompat-lompat, menari-nari. Haleluya. Seperti gereja mula-mula di loteng Yerusalem, di Antioquia, saudara-saudaraku, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kebebasan. Saya tidak tahu, saudaraku, di dalam Tuhan, apa yang membawa beban saudara dalam hidup saudara-saudara dalam Tuhan. Hari ini kita mau terima kelepasan daripada Tuhan, pembebasan daripada Tuhan. Mungkin orang berkata, saudaraku, di dalam Tuhan, BPJS, rumah sakit, saudaraku, bisa menjadi pertolongan kita. Tidak juga. Saya setiap bulan, ini sudah berapa tahun, check up saudaraku, diabetes saya, dan lain sebagainya. Ya, saudaraku, ada gangguan ginjal, dokter katakan, Pak Pendeta harus cuci darah, dan lain sebagainya. Kita sebagai gereja Tuhan, dokter hanya saudaraku di dalam mengobati, tapi yang menyembuhkannya Tuhan. Haleluya. Saudara tidak boleh takut dengan perkataan dokter. Tapi kita harus lebih percaya Tuhan ada di atas segala-galanya. Dia bilang, pendeta harus cuci darah. Tidak. Haleluya. Kami tetap bisa melayani kemarin di Puncak, kami bisa melayani di Jember, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kita harus sudah punya iman.
Tidak hanya cukup saudara memuji Tuhan, angkat tangan haleluya, tetapi Roh Kudus ada pada kita harusnya. Jangan menjadi seperti Kristen Thomas, saudara di dalam Tuhan, yang hanya saudara ingin melihat melulu. Harusnya kita walaupun tidak melihat tapi percaya Yesus ada di sini. Percaya ada dalam kesusahan kita, ada dalam kesulitan kita, dalam beban kita, ada dalam penyakit kita. Tadi kita sudah nyanyi Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus yang besar, bukan masalahmu, bukan problemamu, bukan hutang kita yang besar, saudara-saudara dalam Tuhan. (2025) ini prediksi orang tahun susah, tahun sulit. Tapi bagi kami hamba Tuhan tidak. Karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Dia yang memelihara, Dia yang memberkati, Dia yang menolong kita. Yesus yang menjamin hidup saudara dan saya. Sering saya kan mengantar anak-anak panti, semua orang tua mengeluh. Penyakitnya yang berat katanya kanker. Waduh, ibu sakitnya kanker. Kanker benar-benar bukan, katanya kantong kering, Yesus sudah dalam Tuhan. Nah ini saudara-saudaraku hanya cukup datang kepada Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Walaupun orang dunia sampai lembur setengah mati, kalau belum tangan Tuhan menyertai memberkati, tidak ada hasilnya. Tapi sekecil apapun usahamu, engkau datang kepada Tuhan, Dia pelihara kita. Haleluya. Nyanyian gereja kita, Dia peliharamu, ya. Dan jangan khawatir. Matius 6 ayat 30 sampai 33. Jangan cari, ya, jangan bimbang dan khawatir tentang hidupmu. Semuanya Tuhan cukupi. Perhatikan yang lainnya, saudara-saudaraku. Orang buta bisa melihat. Perhatikan, saudara-saudaraku. Mungkin saudaraku tidak tunanetra, ya. Tidak ada yang tunanetra di sini. Tetapi masih banyak hal yang menutupi mata kita. Kelopak mata rohani kita, maksudnya. Kita hanya memandang kesalahan orang lain, problema kita. Belum pernah kita berjumpa seperti perempuan Samaria, berjumpa dengan Yesus, melihat Tuhan hadir dalam hidupnya. Dalam susah Tuhan tolong, dalam sakit Tuhan sembuhkan, dalam kekurangan gak ada apa-apa Tuhan cukupi. Orang buta melihat. Kita minta pada hari ini dalam perjamuan juga Tuhan bukakan, celekkan mata kita, melekkan mata rohani kita. Kita bisa melihat hadir Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam anak-anak kita. Sudah-sudah, kita enggak sendiri. Ada firman Allah, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan menjaga kita kemanapun kita pergi dan berada. Perhatikan di sini. Dan mereka memuliakan Allah. Kebanyakan saudara-saudaraku ketika kita dibebaskan, diberkati, dipasu-pasu Tuhan, ditolong Tuhan, dijamah, disembuhkan Tuhan, kita lupa bahwa itu usaha kita, jerih payah kita. Sebenarnya tidak. Kita lihat mereka ini, saudara-saudaraku. Dan mereka memuliakan Allah. Kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ajakan juru selamat. Bagaimana kita orang lemah, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat atau sakit penyakit juga. Aku akan memberikan kelegaan. Jangan datang, jangan lari sama manusia. Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Benar. Harap sama Tuhan, saudara, di dalam Tuhan. Kalau orang gak peduli, orang cuek, orang tidak peduli dengan saudara, ada Tuhan dalam hidup kita yang menghibur kita. Mungkin saudara-saudaraku yang sudah lama berumah tangga 20-30 tahun, suaminya sudah tidak sayang lagi karena dulu langsing, sekarang sudah langsung. Tapi tetap berkata Tuhan itu baik, setia sama kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya begitu saudara di dalam Tuhan. Kalau baru mesti langsing, karena sudah gebuk, diberkati kan langsung terus saudara-saudara, ya. Timbangannya sudah
Saudara-saudara di dalam Tuhan 1 ton. Saudara-saudara. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hari-hari ini karena makin sulit. Saudara dengar berita perusahaan Yamaha, saudaraku, memphk 1.000 lebih karyawan. Itu baru satu perusahaan. Inflasi besar-besaran di Indonesia, orang sulit cari pekerjaan, cari hidup sulit. Tapi saudara dan saya yang ada di sini, kita punya Tuhan yang hebat, yang melihara kita. Haleluya. Sudah di dalam Tuhan. Tidak mungkin saudaraku kita tidak makan dan minum dan pakaian. Sudah di dalam Tuhan. Justru kelihatannya banyaknya orang-orang Pantekosta, bahkan hamba-hamba Tuhan, matinya kegemukan, matinya darah tinggi, diabetes, dan sebagainya kelebihan, saudara. Overdosis. Tidak ada yang kekurangan, saudara dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Haleluya. Kelegaan. Yang penting ini juga saudara-saudara di dalam Tuhan, hati kita ini jangan blank, jangan kosong, jangan sampai stres dan depresi. Kita punya Tuhan. Nyanyian gereja kita, hanya aku bisa lari pada Yesus. Jangan kepada orang tuamu, pada pekerjaanmu, kepada materimu. Itu binasa semua nanti. Binasa semua. Kita akan tinggalkan itu. Kita lari pada Yesus, saudara-saudara. Haleluya. Seberat apapun kesusahan saudara, kita diberikan kelegaan. Haleluya. Kenapa orang-orang hari saudara-saudara masih banyak ya masih muda, umur 30-40 tahun sudah di dalam Tuhan, sudah penyakitan, sudah stroke, sudah darah tinggi dan sebagainya, karena pemikiran lebih banyak, bukan karena dari faktor makanan. Hatinya gusar, kacau, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Tidak punya firman Allah, tidak punya Roh Kudus dalam hidup. Kalau saudara cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Obat yang mujarab, obat yang bisa awet muda. Kita memuliakan Tuhan, bergembira terus. Walaupun di rumah banyak masalah, kesusahan, tetapi kita dengan bergembira, bersukacita, bersyukur. Timotius katakan, hendaklah engkau naikkan berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Jangan banyak mengeluh, menggerutu. Tuhan kasih 10, terima kasih. Tuhan kasih 5, terima kasih. Walaupun doamu belum dijawab, didengar, terima kasih. Tapi Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Dan nyanyiannya berkali-kali Tuhan menolong. Lebih banyak Tuhan menolong kita daripada kesusahan kita. Amin. Haleluya. Besarkan Tuhan. Lebih banyak Tuhan. Jujur saudara-saudara. Ada nyanyian gereja kita berkata, hitung berkat Tuhan satu persatu. COVID-19 kita sudah lewati. Kami sekeluarga itu hampir kena semuanya. Tapi puji Tuhan saat itu saya masih bisa cari martabak, saudara-saudara. Martabak enak. Wah itu betul, itu anak itu martabak enak ya. Itu luar biasa karena kita bersuka cita. Enggak ada rasa wah kok susah makan, susah ngemil dan sebagainya. Kita bergembira saja. Ya di tengah badai, di tengah ujian ada Tuhan di tengah kita. Ada firman Allah di tengah kita. Haleluya, saudara-saudara dalam Tuhan. Lanjut ayat yang ke-29, pikul aku yang kupasang dan belajar. Kita perlu belajar kepada Tuhan, belajar mengasihi, belajar setia, ya amin saudara. Belajar taat sama Tuhan dalam segala perkara. Belajar dulu sudah di dalam Tuhan ya. Mungkin saudara-saudara sekolah tinggi, sudah S1, S2 dan lain sebagainya, tetapi tetap belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar taat, belajar dengar-dengaran kepada firman Allah. Orang tua kita hormati, tapi lebih dari itu Tuhan kita hargai. Yesus sudah dalam Tuhan ya. Pikul aku dan yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bagaimana Yesus mengajar kita rendah hati, kita pun demikian. Kalau kita tetap sudah dimulai diberkati Tuhan, tentunya semua kita dari nol.
datang kepada Yesus kita diberkati, bertumbuh dan berbuah. Ada nyanyian berkata dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Kalau kita sudah bisa, kita mapan, kita mampu, kita hebat, tetap kita berkata Tuhan yang hebat. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak lihat gelar saudara-saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara-saudara, bersih atau tidak. Daud dipilih bukan karena dia ganteng, tapi hatinya baik. Bahkan ditulis di Alkitab, Daud adalah sahabat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-30, Matius pasal 11. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa. Tak kala mungkin engkau disakiti orang, dibenci orang, difitnah orang, dihina orang. Ada Roh Kudus yang menghibur saudara-saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Penyakit yang berat juga saudara-saudara di dalam Tuhan selain darah tinggi, kolesterol adalah kalau marah-marah. Suami-suami, istri-istri ke rumah tangga jangan benar, gajinya nggak naik, tidak ada THR, tidak marah, karena ada Tuhan yang memelihara kita. Ibu-ibu jangan paksa saudara-saudara ke dalam suaminya lembur. Tadi dia bilang, Pak, kok tetangga kita itu bawa banyak uang ya, mobilnya baru lagi, Mercedes-Benz, Jaguar. Kita kok naiknya mobilnya Avanza melulu, udah odong-odong lagi mah Avanza-nya. Kalau orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak mengeluh. Dengan orang banyak bersyukur, berterima kasih, jiwanya tenang, doanya bisa dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh mengatur Tuhan, saudara-saudara. Semuanya seturut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang tidak mau cepat maju, berhasil? Semuanya mau sukses. Semuanya mau berhasil, saudara-saudara. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap kita sebagai gereja Tuhan, jangankan saudara kami hamba-hamba Tuhan pun mengalami banyak proses. Banyak proses. Jalan salib. Kalau tanpa salib, saudara-saudaraku, kita tidak bisa pernah berjumpa dengan Yesus. Amin. Di balik salib ada mahkota. Di balik salib ada upaya besar. Kalau mengikut Tuhan, maunya ikut jalan tol terus, saudaraku, tidak bisa. Gak bisa. Semuanya harus lewati itu. Lewat padang gurun, lewat lembah, lewat air mata, lewat kesusahan. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya sedang jenuh hari ini. Cepat-cepat datang kepada Yesus. Haleluya. Saudara dengar, bukan hanya saudara kita saja yang berpuasa. Ada yang berkata, kalau kita susah berat, beban berat, datang kepada Yesus, berdoa dan puasa. Saya koordinator doa puasa Pantura, saudara-saudara dalam Tuhan. Sekarang tidak hanya anggota kami Jabodetabek, hamba Tuhan, bahkan MD DKI, MD Sumatera, Kalimantan, sampai Manado. Ada yang pembalap berani beli bayar tiket sudah pulang pergi untuk doa puasa di Lembang, Bandung. Karena mahal sekali itu saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita harus bayar harga. Bukan hanya waktunya, uangnya dan sebagainya. Karena manusia tidak bisa tolong kita, tapi Yesus bisa tolong kita, saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Lihat ayat-ayat yang terakhir, saudara-saudara di dalam Tuhan.
Yohanes pasal 10. Puji Tuhan. Bentar kita menerima tubuh dan darah Kristus, saudara-saudaraku. Di sini ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan Tuhan. Haleluya. Kalau tidak salah, wilayah 8 tahun lalu, saudara-saudara di dalam Tuhan masuk rumah sakit, sudah stroke. Hamba Tuhan ikut, ya, istrinya ikut doa puasa, saudara-saudaraku pulang doa puasa, lakinya dijamah Tuhan, tidak stroke lagi, sembuh total. Haleluya. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Dokter mungkin bisa angkat tangan, tapi Tuhan bisa turun tangan buat kita semua. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk ini bicara iblis kuasa kegelapan. Jangan sampai hati kita di dalam Tuhan tidak terkendali. Biar hati kita dikuasai, dibungkus oleh firman Allah dan Roh Kudus. Lepaskan dari kebencian, ketamakan, keserakahan, dan lain sebagainya. Tapi biarlah hati kita sudah di dalam Tuhan, menerima segenap firman Allah dengan sungguh. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang. Kita harus open house, buka hati selebar-lebarnya untuk mengikut Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Amin. Anania Safira kenapa meninggal mendadak? Dia orang Kristen. Dia dipercayakan harta benda oleh Tuhan, tanah yang banyak, rumah yang banyak, tapi dia berdusta kepada Roh Kudus, kepada Petrus hamba Tuhan. Yudas pun demikian. Saudaraku di dalam Tuhan, menjual Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan. Kita minta, memang kita tidak ada yang sempurna, belum ada yang sempurna. Justru tapi dengan datang kepada Yesus, setiap kebaktian gereja kita adalah bengkel rohani, diperbaiki, direnovasi, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga rohani kita makin dewasa mengenal Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kata hidup di sini dalam terjemahan bahasa Inggris bukan hanya hidup. Orang Batak bilang bukan hanya hosa, tapi roh yang hidup. Amin. Penuh kuasa perkataannya. Haleluya. Disenangi orang seperti di Loteng Yerusalem. Selain mengembalakan jadi gerakan Roh Kudus satu waktu ke material yang kemana Tuhan bawa, engkau doakan. Urusan keselamatan urusannya Tuhan, tidak harus masuk ke gereja saya, karena jemaat Tuhan punya. Amin. Berapa material kami suka datang, sudah hanya istilahnya membeli paku sekilo, tapi kita bisa mendoakan dia. Kok Ci, saya mau doakan? Boleh Om. Ada salah satu material itu dekat rumah kami, sudah kami doakan. Nggak bisa bicara, sekarang bisa bicara dari sekolah. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan itu luar biasa. Supaya apa, nama Yesus dimuliakan. Saudara-saudara dalam Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Orang yang cinta Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya bergairah, bersukacita, bergembira. Selalu saudara-saudara di dalam Tuhan. Haleluya, bersukacita. Saudara-saudara. Dan bisa memberi kesaksian kepada anak-anaknya, pada keluarganya. Enggak selalu orang banyak uang selalu bersukacita, Bapak Ibu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, kuasa Allah, dia bergembira, bersukacita. Tidak berkerut mukanya, saudaraku. Bisa cepat tua, sudah di dalam Tuhan. Masih umur 40 kayak kelihatan sudah opung-opung, katanya sudah omong-omong. Karena terlalu berat tekanan ini, saudara. Darah tinggi jadi naik gitu. Apalagi kalau sudah makan B1, B2, B7, saudara. Itu berbahaya sekali.
Saya pengalaman kalau ke Manado, oh ini busang, ini buaya, ini kadal, waduh, nggak ada tempe tahu di sini, oh ini bukan Jawa. Kalau kita makan semua sudah naik tuh ya, darah tingginya sudah kalau apalagi tambah plus duren lagi katanya, waduh, minta ampun deh. Ya sudah di dalam Tuhan. Tapi Roh Kudus bisa mengendalikan kehidupan kita, mematikan hawa nafsu kita, membawa daging kita, saudara-saudara. Kita dipimpin hidup kita oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh, mengasihi keluarga, dan lain sebagainya. Kita jadi berkat, jadi terang, jadi kesaksian hidup. Tidak hanya di gereja, seluruh keluarga kita sudah melihat bahwa kita memiliki Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan nampak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan luar biasa. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini jaminan garansi daripada Tuhan. Kita mendapat kelimpahan dari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mungkin mengukur dalam bentuk jasmani, tapi kelimpahan itu berbicara juga damai sejahtera, kesukaan. Saudara-saudaraku, yang kita tidak bisa beli di mall. Sekarang Kabupaten Bekasi mallnya yang terbesar di Aeon, tetangga kami. Tetapi orang biarpun setiap hari keluar masuk, saudaraku, belum tentu damai sejahtera, saudaraku. Apalagi kalau kantongnya kempes. Nggak bisa ke situ kan, saudara-saudaraku ya. Tetapi Tuhan memberikan jaminan. Dikatakan ayat yang ke-10, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini kelimpahan sukacita, damai sejahtera. Kalau orang sudah punya damai sejahtera sukacita, doanya bisa didengar, dijawab oleh Tuhan, nyambung ke surga. Tidak tulangin, saudara-saudara. Karena tidak ada gangguan lagi, tidak ada ganjalan dalam hidup. Karena Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, tinggalkan dulu, saudara-saudara, di dalam Tuhan amarahmu. Lepaskan dulu pengampunan, maka doamu dijawab, saudara-saudara. Haleluya. Karena kenapa ada yang mengkatnya? Saudara sendiri, kita sendiri yang mengkatnya, saudara-saudara. Belum terjawab, bukan tidak mau Tuhan jawab, masih ada yang mengkatnya, ada yang menghalanginya. Seperti mereka ini, saudaraku, mereka sakit, saudaraku, di dalam Tuhan. Mereka susah, ada dosa yang tersimpan, ada pelanggaran yang dibawa terus. Sudah jadi orang Kristen, sudah jadi pelayan. Bagaimana mungkin sementara mereka ada dosa, ada pelanggaran, kemudian bisa melayani? Itu bohong. Dan tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Yesus. Perempuan Samaria backgroundnya orang berdosa, perempuan tidak baik, tetapi ketika dia ketemu dengan Yesus, dia semuanya serahkan kepada Tuhan hidupnya. Dia bukan hamba Tuhan, tapi perempuan Samaria itu sudah menjadi speaker Tuhan. Satu kampung Samaria bertobat lewat kesaksiannya. Haleluya, lewat pelayanannya. Jangan menjadi syahwat atau menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita orang Kristen, cermin kemuliaan Tuhan Yesus harus ada dalam kehidupan kita. Perkataan kita penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya, kita dihargai, dihormati bukan karena ya puji Tuhan, saudara, kalau dipercayakan harta benda, saudara-saudara di dalam Tuhan. Harta benda luar biasa, saudara, bisa jadi saluran berkat. Karena Tuhan pun mengajarkan kita, kalau kita sudah diberkati, kita harus memberkati juga orang lain. Itu bukan milik kita, kepercayaan yang Tuhan berikan. Ya, kiranya Tuhan tolong kita pada saat ini. Ayat yang terakhir lagi, Wahyu pasal 3, sebelum kita menerima perjamuan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, saudara-saudara. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan gak pernah memaksa. Tuhan datang dengan lemah lembut buat saudara-saudara. Saudara tidak boleh mengeraskan hatimu.
Kalau Tuhan datang melawat saudara-saudaraku, ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa dalam kehidupan kita. Kita tidak dirugikan, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk, jika ada orang yang mendengar suaraku. Kita tidak hanya boleh mendengar suara orang, suara sumbang, suara dunia ini. Pakai hati nurani kita, saudara-saudaraku, untuk membuka. Yesus, datanglah, hadirlah dalam rumah tanggaku, dalam pribadiku. Maka Tuhan pasti menolong saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan memulihkan kehidupan kita, saudara-saudara di dalam Tuhan, luar biasa. Karena dalam Yesus ada surga kecil dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau di luar Tuhan, itu walaupun mungkin rumahnya mewah dan bisa jadi neraka. Karena apa? Tidak ada Tuhan di dalamnya. Percekcokan, pertikaian terus ada. Tapi kalau ada Yesus, saudara, dan kita undang Dia masuk dalam hidup kita, ada roh pujian, ada roh penyembahan, ada ucapan syukur sama Tuhan, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Dan membuka pintu, aku akan mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan Dia dan Ia bersama-sama dengan aku. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Musik maju ke depan. Tuhan berkati, kita maju terus semangat memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Jaga hati kita baik-baik. Harus kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pelayan-pelayan perjamuan maju ke depan. Salibnya, salibnya, selama boleh. Arahkan hati kepada Tuhan, pandang Yesus. Kita kuat, kita disejukkan, kita ditenangkan hati kita, dipulihkan hidup kita, diberkati hati kita. Semuanya kita menghormati perjamuan Tuhan. Kita mau sehidangan semeja dengan Tuhan. Yesus, kita angkat tangan kita menyerah, kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Layakan saya menerima tubuh dan darah Yesus. Jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang dikantongi, saudara-saudara. Kita mengaku dosa kita, pelanggaran kita di hadapan supaya doa kita dijawab, didengar oleh Tuhan. Salibnya Tuhan, salibnya, haleluya, salibnya, puji Tuhan. Siapkan hati, siapkan hati kepada Tuhan. Diperbaharui, diperbaharui hadirat Tuhan.
membaharui. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari Tuhan, kami berterima ya Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami hidup ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Ajar kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh Tuhan, bahwa hidup ini Tuhan sangat singkat Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, hidup kami benar-benar ya Tuhan dibenahi oleh kebenaran firman. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, buat firman disampaikan oleh Allah-Mu. Kiranya menjadi berkat, kekuatan hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh menyongsong hari-hari kami ke depan Tuhan untuk benar hidup dalam Engkau. Dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, bahwa daging kami lemah Tuhan. Engkau selalu mengingat kekuatan kami Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, selalu ingat padamu. Bahwa diajarkan untuk hidup kudus Tuhan. Dan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami menikmati perjamuan hasil Tuhan. Mari Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Asuh semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami boleh dibenarkan, Tuhan, dinyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan boleh ada dalam hidup kami. Boleh menjadi berkat kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai antara masa hidup sendiri ya Tuhan, kita berikan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran. Yesus, kita kuat diteguhkan. Hanya Yesus, Dia sumber mujizat, sumber pemulihan hidup, pemulihan rumah tangga. Bersebidangan dengan Tuhan. Jaga hati kita baik-baik, pelihara. Heran darahnya Yesus.
saudara. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Jaga hati saudara-saudara baik-baik. Jangan sampai menyimpan dosa akan pamit kebencian. Sungguh herannya Yesus. Angkat roti di tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Angkat anggur cawan sebelah kanan saudara-saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sudah sehidangan semeja dengan Tuhan. Yesus berkata, kalau kita sudah terima Tuhan, bertobat lahir baru, jangan berbuat dosa lagi, jangan jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, taat sampai mati. Bagaimana Tuhan taat sampai mati, berkorban di kayu salib buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyanyikan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terima kasih. Jangan gentar. Yesus, ada Tuhan yang hebat. Ada firman Allah menolong saudara dan saya siang ini, membebaskan saudara, memerdekakan engkau, memberkati engkau, menopang engkau. Komunitasnya saja menyanyi, kaum pria menyembah. Angkat pujian berbahas. Dia hadir di sini. Haleluya. Tuhan, Jesus is hovering the high water. Engkau hovering segala banyak. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus harus menjadi besar dalam hidup
kuasanya, saudara-saudara. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi hari ini, saudara-saudara. Bawa nama Yesus dalam hidup saudara-saudara. Kemanapun engkau pergi dan berada, bawa nama Yesus. Penuh dengan Roh Kudus, dengan kuasa surga. Suasana surga hadir dalam rumah tangga. Engkau bangkitlah. Jesus melimpahkan hamba. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Makasih Tuhan Yesus. Lawat kami siang hari ini. Kamu tak terkecuali. Semua dalam lawatan Tuhan. Jamahan Tuhan. Membebaskan, memerdekakan, menyembuhkan, memberkati, menolong saudara kami saya. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menerangkan firman Allah. Selama-lamanya. Haleluya. Saya akan berdoa saudara-saudara. Saudara yang mau mengangkat tangan didoakan, angkat tanganmu dan menyerah. Kami hanya hamba Tuhan, hanya alat kecil saja. Kami yang memberkati menolong saudara. Tuhan Yesus, Roh Kudus, berkati Tuhan umat Bethlehem Tambun di tempat ini. Apapun kondisi mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Angkat imanmu dan berkata, sembuh, aku sembuh, aku pulih, aku ditolong Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, diberkati. Peristiwa rohani kami sehat, kuat, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, belajar taat, belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan oleh bilur-bilur Tuhan, apapun kondisi saudara, beban saudara mungkin berat hari ini, Yesus sudah mengundang kita. Haleluya. Lihat aku berdiri di pintu dan begitu, jikalau engkau mendengar suaraku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Tuhan. Sehidangan, semeja, Dia pelihara, Dia cukupi, Dia tolong kita, Dia berkati, Dia suplai kita semuanya, Dia cukupkan, Dia tolong. Jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Menyerah sama Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, sangat diberkati, diberkati. Bangkulmu, pekerjaanmu, usahamu, imanmu diberkati. Engkau gak boleh depresi, gak boleh stres, gak boleh putus asa. Ada Tuhan yang besar, Dia sanggup menolong saudara seberat apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dengar jemaatmu yang ada pada siang hari ini. Tangan Tuhan terulur buat kita semua. Tangan Tuhan terulur, haleluya. Dibasuh hati kita dengan darah Tuhan, diberi damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Terima kasih. Kami pulang mendapat mujizat, mendapat pertolongan, mendapat jawaban daripada Tuhan, mendapat perlindungan dari Tuhan. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan Tuhan. Engkau kepala gereja, pemimpin kami. Engkau gembala yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.
Tadi kita berdiri bersama-sama karena kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari. Ya alamat, ya alamat. Di akhir ibadah kami GPDI Bethlehem Tambun Cibitung, kami mengucap syukur atas hadirat Tuhan pimpinan Roh Kudus. Kami juga berdoa kembali secara khusus buat Bapak Si Hombing selesai operasi batu ginjal, supaya Tuhan adakan pemulihan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan sembuh total secara sempurna. Karena Dialah Tuhan dan tabib kita yang hebat dan ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di dalam nama Yesus, haleluya, beri hikmat takut akan Tuhan, kepintaran akal budi, takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan menghormati juga orang tua. Tak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Ibu Kepala yang Tuhan percayakan tempat ini pakai. Kami akan nikmat marifat akal budi urapan yang baru. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, tutup bungkus kami dengan darah Tuhan. Ampunilah salah dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak menghalangi, menghambat berkat, mujizat dan pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kekasih Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, memelihara, menolong, menjaga kita. Mulai dari siang hari ini, besok sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kepada jemaat gerelia 50 Bethlehem Tambun Cibitung, semangat memuji Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan berkati luar biasa.